Perkenalkan, nama saya Rahayu Paslina, NIM 35281. Saya dari kelas Farsha 3C. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi, dan juga agar kita belajar lebih dalam tentang tafsir ayat ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi tafsir. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan mengenai makna kitab-kitab Allah serta mengesensikan hukum-hukum dan hikmahnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang metode tafsir. Metode tafsir terdapat 4 metode, yaitu pertama yaitu metode tahlili, yaitu metode yang ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ini berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu metode muqarrin. Metode ini menggunakan perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menjadikan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk dijelaskan maknanya tersebut. Selanjutnya yaitu urgensi mempelajari ilmu tafsir. Urgensi mempelajari ilmu tafsir adalah sunnah para salaf, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah datang suatu zaman lebih buruk dari zaman sebelumnya, termasuk buruknya zaman akhir ini adalah betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak mengerti isi Al-Quran yang mereka baca. Bahkan mirisnya saat ini mulai muncul banyak generasi penghafal Al-Quran 30 juz tetapi jahil dalam masalah tafsir. Padahal para sahabat terdahulu tidaklah mereka menghafal Al-Quran dan mempelajarinya kecuali mereka mengetahui tafsir. Dan lihatlah para generasi salaf kita, di mana mereka tidaklah mempelajari Al-Quran hanya hafalan dan qiraah saja, kan tetapi mereka mempelajari tafsir agar bisa mengamalkannya. Berbeda dengan sebagian muslim saat ini, mereka hanya berhenti sampai penghafalannya tanpa mempertulikan tafsirnya. Bahkan sebagian mereka ada yang berlomba membaguskan suara dengan mempelajari nada-nada yang pada hakikatnya itu bukanlah hal yang utama. Bukan berarti tidak boleh mempelajari nada-nada tersebut, akan tetapi hendaknya kita lebih memprioritaskan hal yang terpenting dari Al-Quran, yaitu tafsir dan pengamalannya, karena hukum mempelajari tafsir Al-Quran dan mengamalkannya wajib bagi setiap muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat ekonomi yang pernah saya pelajari. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin atsim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang melakukan kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa.
Kata yamhaq yang diterjemahkan dengan memusnahkan dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis. Sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit hingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan riba. Lawan kata riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spiritual atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenangan batin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi dan penerima. Dari segi material pun, sedekah mengembangkan dan menambah harta. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takulur riba at'afam mudha'afat wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam tafsir di atas, dalam surat Al-Imran ayat 130 disimpulkan bahwa pertama, yang diperingatkan dalam ayat ini adalah golongan Saqif, umumnya umat manusia beragama Islam. Yang kedua, peringatan untuk menjauhi makanan riba. Yang ketiga, takutlah kepada Allah dalam makan harta riba dengan harapan tidak mendapat murka dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahayu Paslina dari kelas Parsya 3C, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.